Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Salawatullahi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Jamaah hadirin wal hadirat Masjid Al-Jihad yang semoga semuanya dirahmati dan diberkahi oleh Allah Azza wa Jal. Kita bersyukur kepada Allah pada hari ini Allah berikan kita kesempatan untuk duduk, untuk mau hadir di majelis ilmu, mendengarkan pengingat yang datangnya dari Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di rumah Allah. Ini adalah suatu nikmat yang besar yang sangat pantas kita mengucapkan Alhamdulillah. Ya, nikmat ini semakin menjadi besar ketika kita bisa hadir, diberikan kemudahan oleh Allah hadir belajar ilmu agama di tengah-tengah ya fitnah yang tersebar di sekitar kita. Banyak fitnah syahwat, fitnah syubhat, ya, fitnah kepada akidah kita, ya. Salah satu cara mengobati dari semua fitnah itu adalah sebenarnya duduk di majelis ilmu. Menjadikan kita lebih takut kepada Allah, menjadikan kita lebih memiliki pondasi menghadapi seluruh fitnah yang terjadi. Ya. Baik itu ujian dari pemikiran-pemikiran atau dari kesulitan-kesulitan hidup, ya, yang dialami oleh banyak orang. Kita perlu berbekal apa yang harus kita lakukan menghadapi ini semua, ya. Sekarang banyak sekali terjadi fitnah, ya. Banyak yang berbicara bukan pada kapasitasnya, ya. Menjadikan fitnah ini semakin melebar, semakin parah, ya. Banyak yang tidak tahu bagaimana bersikap ketika menghadapi fitnah ini, ya. Kita harus mengetahui, ya, salah satu ujian yang sedang dialami oleh orang-orang di sekitar kita ketika mendapati dirinya memiliki beberapa hal yang tidak sependapat dengan para pemimpin mereka. Misalnya, apa sikap yang harus dilakukan? Apa sikap yang harus dikerjakan oleh seorang muslim, hamba Allah, ya, yang mana tuntunan dia untuk berbuat itu adalah dari Al-Quran dan Sunnah, bukan hawa nafsu, ya. Jika dia mendapati hal seperti itu, yang pertama adalah bersabar. Yang pertama, bersabar dan jangan suka mencaci maki orang lain, membuka aib orang lain, ya. Apalagi membuka aib pemimpin, ya. Ini sama sekali bukan petunjuk dari Al-Quran dan Sunnah, dan juga bukan petunjuk dari jalannya sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya. Bersabar atas apa yang terjadi. Yang kedua, jika memiliki kemampuan untuk memberikan nasihat, maka berikan nasihat dengan cara yang diajarkan dalam Islam, ya. Jika kita bisa menasehatinya, bisa memberikan pendapat, maka lakukan bukan di tempat umum, ya. Bukan di tempat yang orang bisa
menjadi salah faham, menjadi ujaran kebencian, ya, menjadi sebab pemberontakan, ya, sebagaimana dilakukan oleh orang-orang bodoh pada saat ini, ya, yang menjadikan keadaan semakin kusut adalah banyaknya yang berbicara dari orang-orang bodoh, orang-orang jahil, ya. Maka sebab itu, salah satu hal yang perlu kita ambil sikapnya yaitu perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka ucapkanlah yang baik atau diam. Ucapkan yang baik atau diam. Ya, apalagi di masa-masa fitnah. Di masa-masa fitnah, kita bingung bertindak apa, lebih baik diam. Ya. Ini menjadi lebih selamat, ya. Karena sebagian orang-orang yang tidak mengetahui hal ini, dia berkata seakan-akan tidak mengetahui apa akibat dari perkataannya. Ya, kalau kita nggak tahu, lebih baik kita diam. Ya. Ini beberapa cara dalam kita menghadapi salah satu ujian yang sedang kita hadapi, ya, dari kesulitan atau perbedaan pendapat dengan para pemimpin, maka itulah beberapa hal yang kita harus teladani. Kemudian jamaah rahimakumullah, kita lanjutkan kajian kita membahas sunnah-sunnah sehari-hari yang diajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemarin kita terakhir telah membahas sampai pada mencuci tangan setelah bangun tidur. Ya, hukumnya apa? Ingat? Nah, kalau mencuci tangan sebelum wudu, telapak tangan nih, sebelum wudu segini. Hukumnya apa nih? Hukum asalnya sunnah. Tapi kalau bangun tidur hukumnya apa? Wajib. Kemarin kita belajar, ya. Karena ada dalil penekanan khusus. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang bangun tidur di antara kalian, maka cucilah tangannya sebelum memasukkan tangannya ke bejana. Cuci dulu tangannya, ya. Karena dia tidak mengetahui di mana tangannya semalam menginap, ya. Bisa jadi di tempat najis, dia nggak tahu. Jadi kalau bangun tidur, hukumnya mencuci kedua telapak tangan itu wajib, ya. Kemudian selanjutnya, ya, disebutkan oleh Syekh di sini setelah mencuci tangan itu adalah istinsyak. Apa itu istinsyak? Menghirup air ke hidung. Dan istinthar, membuangnya. Ya. Istinsyak itu menghirup air dengan hidung, dan istinthar membuang air dari hidung sebanyak 3 kali. Ya. Kalau bangun tidur. Dalilnya dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, jika salah seorang di antara kalian bangun dari tidurnya, hendaknya dia beristinthar 3 kali. Ya. Karena setan bermalam di lubang-lubang hidungnya. Ya. Dan orang nggak mungkin istinthar ngeluarin air kecuali setelah apa? Setelah masukkan dulu, ya. Setelah masukkan air baru mengeluarkannya. Dalam riwayat Bukhari, Rasulullah SAW bersabda, jika salah seorang di antara kalian bangun dari tidurnya, hendaknya ia berwudu dan beristinthar 3 kali. Nah, dari 2 hadis ini, ya, kita mengetahui hadis yang pertama itu mutlak. Kalau bangun tidur istinthar. Hadis yang kedua muqayyad. Muqayyad itu berarti terikat. Kalau mutlak itu nggak ada ikatannya. Diperintahkan kalau bangun tidur ngapain? Istinsyak dan istinthar. Bangun tidur. Ya. Hadis yang riwayat Bukhari muqayyad.
Muqayyadnya dengan apa? Disuruh wudu. Ya, wudu. Jadi bukan sekedar istinsar, tapi wudu. Kan di dalam wudu ada istinsyak gak? Ah. Jadi ini cara kita mengambil dalilnya. Jadi perintah untuk istinsyak ketika bangun tidur, maksudnya perintah untuk berwudu. Ya. Ini dalil dari hadis dari Al-Imam Bukhari itu mentaqyid, yaitu mengikat hadis yang pertama. Ya, hadis pertama perintahnya umum, kemudian hadis yang kedua muqayyad. Jadi yang dimaksud adalah setelah mencuci tangan itu berwudu. Dan ketika berwudu istinsyak dan istinsar. Ya. Itu sunnah ketika bangun tidur ya. Jadi kalau kita bangun tidur ya, mungkin kita habis bangun tidur biasanya ngapain? Minum air putih. Ya. Bagus. Habis itu berwudu. Berwudu ya. Berwudu dingin misalnya. Gimana tuh kalau jawabannya dingin? Ya. Pahalanya lebih besar. Dalam hadis lain Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan salah satu sebab turunnya kemuliaan dan rahmat dari Allah adalah orang yang menjaga wudu ketika saat-saat yang nggak disukai orang lain. Saat dingin, ya. Karena bangun tidur sunnahnya wudu, tetap dia berwudu. Ya, itu pahalanya beda ketika dia berwudu dalam keadaan nggak kedinginan. Ya. Jadi pahalanya lebih besar. Ya, kalau sekedar dingin nggak apa-apa wudu, kecuali sakit. Kalau sakit jangan dipaksain. Ya. Enggak, Islam kalau dalam sakit nggak memaksakan kita berwudu, tayamum kalau sakit. Ya. Nah, itu sunnah bangun tidur. Ya. Salah satu sunnahnya yang belum kita bahas kemarin. Kemudian disebutkan juga di halaman 37 oleh Syekh. Ya. Ketika bangun tidur terkadang seseorang itu masih suka nguap. Betul gak? Iya, nguap. Apa itu hukum menguap? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menganjurkan kita untuk menahan mulut saat menguap. Berarti hukum menguap itu apa? Hah? Hukum menguap itu mubah. Boleh-boleh saja hukum menguap. Enggak sampai kepada haram. Ya. Hukumnya mubah. Hukumnya mubah. Ya. Tapi kalau banyak nguapnya kebanyakan, ini menandakan ciri paling. Ciri bahwa orang ini bergeraknya kurang. Ya. Atau ciri juga pemalas. Nguapnya terlalu banyak. Ya. Tapi kalau cuma nguap, hukum asal nguap itu mubah, boleh. Ya. Tapi ada anjurannya kalau ketika kita menguap, yaitu menahan mulut saat menguap. Ya. Dalilnya dalam Sahih Muslim hadis Abu Sa'id Al-Khudri, ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha yuhibbul 'utasa wa yakrahut tatha'uba." Ya. Sesungguhnya Allah mencintai bersin dan membenci menguap. Ya. Membenci menguap. Khususnya menguap orang yang sebagaimana digambarkan setelah ini. Membencinya karena, lihat, dilanjutkan oleh Rasulullah SAW, فَإِذَا تَثَاءَبَ أَحَدُكُمْ فَلْيَرُدَّهُ مَسْتَطَاعَ. Jika seseorang di antara kalian nguap, ya, maka tahanlah sebisanya. Allah membenci itu nguap yang enggak ditutup, yang enggak ditahan, ngangak segede-gedenya. Nguap, Allah enggak suka. Ya. Tapi kalau datang sendiri yang nguap, ngantuk atau apapun, enggak dibenci. Kalau dia menahan atau dia menutup, enggak dibenci. Yang dibenci adalah kapan? Ketika enggak menahan, ketika enggak ditutup.
Allah benci. Ya. Maka ketika kalian ada yang menguap seorang di antara kalian, tahanlah semampunya. Ya, tahan semampunya. Jadi kalau menahan semampunya itu ya mungkin yang harusnya besar jadi kecil mulutnya ditahan. Nggak mesti sama sekali nggak mau nguap. Ya, itu mungkin bisa bahaya tuh buat kesehatan. Ya, ditahan aja ditahan. Yang harusnya besar terbuka mulutnya menjadi kecil. Ya, bukan menahan total semuanya. Ya, enggak, tapi menahan semampunya saja. Jangan sampai membahayakan. Ya. Fa inna ahadakum idza qala ha, lihat. Sungguhnya seorang di antara kalian kalau dia berkata ha, nguap maksudnya, dhahika syaitanu minhu. Syaitan ketawa ngelihatnya. Ya. Apalagi nguapnya sampai kedengeran suara. Sampai kedengeran suara nguapnya. Ya. Itu syaitan ketawa. Syaitan itu siapanya kita? Diketahui oleh syaitan. Ya. Ini pertanda dia pertama melakukan hal yang Allah benci. Kedua, kalau kebanyakan nguap, nih orang-orang males nih. Temannya dia nih, temannya syaitan. Syaitan ketawa ketika melihat itu. Ya. Ini dalilnya. Ya. Allah mencintai bersin. Subhanallah, Allah mencintai bersin. Ya. Bersin ketika kita keluarkan, itu keluar tuh. Ada beberapa hal yang gak baik buat tubuh keluar ketika kita bersin. Ya, dan Allah suka. Maka kita mengucapkan apa? Yang bersin mengucapkan alhamdulillah. Yang dengar mengucapkan yarhamukallah. Ya. Yang mengucapkan yarhamukallah kapan? Ketika mendengar dia mengucapkan alhamdulillah. Kalau dia enggak mengucapkan alhamdulillah, dia ngomong yarhamukallah enggak si B? Tidak. Ya. Tidak. Tapi nunggu. Coba alhamdulillah enggak? Kalau enggak usah didoakan yarhamukallah. Ya. Tapi kalau dia kayak teman kita, ingetin, ucapkan alhamdulillah. Alhamdulillah, yarhamukallah. Ya. Kemudian yang bersin menjawab lagi mendoakan yahdikumullahu wa yuslih balakum. Hafal ya? Hafal. Ini adat baik. Ya. Ingat. Jadi yang bersin membacanya alhamdulillah, diucapkan yarhamukallah, dia mengucapkan yahdikumullah wa yuslih balakum. Ya. Jangan ketuker, jangan yang dengerin orang bersin dia borong semuanya. Alhamdulillah yarhamukallah, iya. Panjang. Yang satu-satu. Ini dulu ya, alhamdulillah yarhamukallah, yahdikumullah wa yuslih balakum. Ya. Ya. Dan ucapan yang dianjurkan ketika bersin itu ada gak selain alhamdulillah? Ya, enggak ada. Cuman alhamdulillah. Jadi enggak usah ditambah. Ya. Ada yang alhamdulillah wassalatu wassalam ala rasulillah habis bersin. Boleh gak? Habis alhamdulillah sholawat misalnya habis bersin. Boleh gak? Enggak boleh. Enggak boleh. Ya, sholawat dianjurkan di setiap waktu. Ya. Kenapa dikhususkan habis bersin? Ya. Dan ini pernah terjadi di zaman sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bayangkan, di zaman sahabat Abdullah ibnu Umar. Abdullah ibnu Umar itu dikenal kalau julukannya Shahibut Ta'assi, orang yang paling demen mengikuti Nabi. Bahkan yang mubah diikutin. Saya suka memberitahu. Abdullah ibnu Umar, sahabat yang paling suka mengikuti perilaku Nabi. Yang mubah aja diikutin. Ya. Rasulullah SAW kalau safar di sini berhenti, kencing di sini. Dia safar ke situ dulu. Ngapain? Kencing dulu sebentar. Kenapa? Karena Nabi dulu pernah kencing di sini. Diikutin semua, yang mubah juga diikutin. Semuanya. Abdullah ibnu Umar. Ya. Sewaktu-waktu Abdullah bin Umar melihat orang bersin, dia mengucapkan alhamdulillah wassalatu wassalam ala rasulillah. Kata Abdullah ibnu Umar, kita juga bersin. Ya.
kita juga bersolawat, tapi nggak kayak ente nih, nggak digabung. Ya, Nabi Muhammad yang mengajarkan kita bersolawat, Rasulullah SAW mengajarkan kalau bersin mengucapkan Alhamdulillah saja, jangan ditambah. Ya, kita juga bersolawat, tapi nggak dikhususkan pada waktu ketika bersin. Ya, ini menandakan ini kaidah besar dalam Islam, bahwa Islam ini agama dalil. Ya, bukan sekedar pemikiran orang, bagusnya begini, nggak bisa. Agama apa? Agama dalil. Yang dilakukan itu harus ada dalilnya. Nggak bisa. Walaupun diucapkan baik. Ya. Nah, itu penting. Ya. Ini salah satu kaidah tuh. Kalau kita bersin yang diucapkan alhamdulillah, itu yang diajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian wa yakrahut tatsa'ub, dan Allah membenci menguap. Tadi kapan membencinya? Kalau enggak ditutup dan enggak ditahan. Ya. Apakah ada anjuran ketika menguap membaca sesuatu? Ya. Jawabannya enggak ada. Ya. Jadi tak dianjurkan membaca apa-apa ketika menguap. Walaupun syaitan itu ketawa kalau kita menguap, ya, kita tidak dianjurkan membaca a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya, enggak. Ya. Karena sama sekali dari Rasulullah SAW, para sahabat generasi baik, enggak ada yang meriwayatkan satupun. Ya. Ketika kita menguap membaca a'udzubillahi minasyaitonirrajim, enggak perlu. Udah. Tugas kita hanya menahan saja, menahan diri dari menguap. Yang besar jadi kecil, ditutup. Ya. Nah, itu dia adab ketika kita menguap biar enggak dibenci oleh Allah Azza wa Jalla. Kemudian dalam hadis lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza tatha'aba ahadukum falyumsik biyadihi ala ma fi fa inna syaitan yadkhul." Jika seseorang di antara kalian menguap, ini menandakan bahwa menguap ini enggak haram hukumnya. Kalau haram enggak mungkin dibilang gitu. Kalau kalian menguap pasti langsung dilarang. Ya. Tapi itu diperbolehkan, tapi ada adabnya. Ya. Maka tahanlah dengan tangannya. Dengan tangan. Selain menahan, jangan besar-besar buka mulutnya, tahan dengan tangannya. Karena sesungguhnya syaitan masuk. Subhanallah. Ya. Ketika orang menguap, ya apalagi enggak ditutup, enggak ditahan, itu syaitan masuk, dan kita harus beriman. Ya. Kita enggak mau syaitan banyak masuk, ya. Kalau kita nguap enggak pernah ditutup, udah berapa syaitan masuk. Ya, kita tutup atau menahannya. Ya. Itu dia. Itu beberapa hal mengenai menguap. Lanjut lagi. Ya. Sunnahnya setelah bangun tidur tadi berwudu. Nah, ini kita masuk berwudu. Ya. Berwudu. Ini keutamaannya sangat banyak sekali. Berwudu. Ya. Keutamaan pertama itu adalah menghapus dosa mata, tangan, kaki ketika berwudu itu. Dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mata kita ada dosa gak kira-kira? Bapak-bapak, ibu-ibu, ada mata. Tangan kita ada dosa gak? Ada, kadang-kadang melampaui batas. Ya. Kaki kita juga ke tempat yang enggak baik, ya, ke tempat maksiat, ke majelis gibah, itu kaki juga dosa tuh. Datang ke majelis yang dosa, yang haram. Ya. Dan lain sebagainya. Salah satu caranya menghapus dosa itu ketika berwudu. Ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza tawaddaa al-'abdul muslim," jika seorang hamba muslim berwudu, faghasala wajhahu, kemudian mencuci wajahnya,
kharaja min wajhihi kullu khati'atin nadhara ilaiha bi'ainaihi ma'al ma'. Keluar dari wajahnya, alhamdulillah, keluar dari wajahnya semua kesalahan yang dilihat dari kedua matanya dengan turunnya air. Au ma'a akhiri qatril ma, atau dosanya itu turun sebanyak air yang membasuh wajahnya sampai air yang terakhir. Ya. Itu dosanya itu gugur semua. Ketika berwudu membasuh muka, air yang jatuh itu sama seperti dosa yang sedang gugur. Ya, yang dilihat oleh kedua matanya. Ya. Begitu juga ketika membasuh tangan. Begitu juga ketika membasuh kaki sampai akhir air yang tetesan terakhir. Ya, ini dalil menunjukkan kita bahwa ketika kita sering berwudu, menjaga wudu, itu dosa kita banyak yang berguguran. Ya, bukan berarti karena ini sampai tetesan terakhir kita wudunya pakai air yang banyak, biar wudunya banyak yang gugur. Ya, benar gak? Enggak. Ya, wudunya jangan banyak-banyak. Batas wudu berapa kali paling banyak? Wudu berapa kali? 4. 3 kali. 4 udah makruh. Ya. Berwudu itu sekali sunnah, 2 kali sunnah, 3 kali sunnah. Ya. Tapi yang pertama nih sunnah campur wajib, emang harus kalau sekali. Ya. Jadi nggak mesti setiap wudu afdolnya itu selalu 3. Saya pernah mengajarkan. Ya. Karena Rasulullah SAW terkadang wudunya sekali-sekali. Terkadang wudunya 2 kali 2 kali. Terkadang wudunya 3 kali 3 kali. Jadi nggak masalah. Ya. Nggak mesti misalnya istinsyaknya 3 kali, harus semua sampai kaki 3 kali. Nggak mesti, nggak ada aturan begitu. Ya. Istinsyak 3 kali, misalnya wajah 3 kali, tangan 2 kali, ya silakan. Ya. Semuanya sunnah. 1, 2, 3 sunnah. Ya. Jangan kebanyakan, jangan 4. Ya. Itu sudah masuk dalam pemborosan makruh hukumnya. Ya. Nah, itu. Kemudian selanjutnya, bekas wudu akan bersinar pada hari kiamat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna ummati yud'auna yaumal qiyamah ghurran muhajjalina min atharil wudu." Sesungguhnya umatku nanti dipanggil pada hari kiamat kelihatan dari bekas wudunya, bersinar. Anggota wudunya itu bersinar. Ya. Orang yang sering berwudu itu bersinar. Ya. Jadi sampai sini nanti bersinar, ya. Kemudian ada tambahan hadis kata Abu Hurairah, barang siapa yang ingin mendapatkan sinar yang lebih, maka lebihkanlah wudunya. Tapi tambahan hadis ini diperselisihkan para ulama. Ya, itu lemah tambahannya. Ya. Jadi ketika kita berwudu cukup sampai sikut, ya udah sampai sini aja, dilebihin sedikit aja. Untuk menjaga bahwa siku kita ini semuanya kena. Ya, sampai sini. Nggak usah karena kita ini sampai ke atas biar bersinar semuanya sampai ke atas, itu berlebihan tuh. Ya, jadi sampai sini aja cukup. Nggak usah sampai ke sini-sini nih. Ya, itu berlebihan. Sampai cukup sampai siku saja. Atasnya sedikit biar aman. Ya. Karena Rasulullah SAW setiap berwudu segitu, nggak pernah sampai sini nih, nggak pernah. Ya. Begitu juga kaki, nggak usah sampai dengkul bapak-bapak ya. Nggak usah sampai dengkul. Ya. Kaki batasnya mana wudu dalam Al-Quran? Sampai mata kaki, lebihin dikit biar aman, biar tumit mata kaki kena semua. Ya. Nggak usah sampai ujung betis kadang, ya. Buka kain sampai sepaha. Sebagian kadang, ya. Mungkin belum mengerti. Ya. Buka sampai paha semua kelihatan aurat. Ya. Enggak.
Di atasnya mata kaki sedikit, biar aman. Udah cukup. Ya. Jadi kalau orang yang berdalil dengan hadisnya Abu Hurairah, enggak. Itu hadis tambahannya itu yang sahih, bukan dari Nabi Muhammad SAW. Ya. Jadi cukup sampai yang batas wajar saja ketika berwudu. Ya. Nah, kemudian berwudu juga adalah perbuatan yang dicintai oleh Allah. Ya. Kita harus melakukan hal yang Allah cintai biar kita mendapatkan cinta dari Allah Azza wa Jalla. Sunnah wudu. Ini kan kita membahas sunnahnya. Yang pertama disebutkan bersiwak. Kemarin kita sempat membahas masalah siwak. Kapan dilakukan bersiwak sebelum wudu? Itu dilakukannya sebelum wudu atau sebelum kumur-kumur. Dua-duanya sunnah. Sebelum mulai cuci tangan atau setelah cuci tangan mau kumur-kumur, bersiwak. Itu waktunya. Waktu bersiwak sebelum berwudu. Ya. Bersiwak sebelum berkumur-kumur. Kemudian membasuh pergelangan tangan. Itu sunnah. Membasuh pergelangan tangan kalau bukan bangun tidur. Kalau bangun tidur hukumnya wajib. Ya, hukumnya wajib. Kemudian memulai dari bagian kanan. Memulai dari bagian kanan hukumnya sunnah. Ya. Bagaimana caranya? Kanan berarti kalau misalnya tangan, ya, kanan itu langsung 3 kali. Kalau mau 3 kali wudunya, 3 kali kanan. Bukan kanan kiri kanan kiri kanan kiri, ya. Bukan seperti itu, tapi langsung kanannya 3 kali, kirinya 3 kali. Ya, itu sunnah. Ya. Nah, karena ini hukumnya sunnah, kalau orang mulainya tangan kiri, sah gak wudunya? Sah. Ya, sah. Yang wajib itu, yang rukun itu berurutan dari wajah ke tangan. Tapi kalau kiri ke kanan, sunnah, bukan wajib. Ya, sunnah. Ya. Dalilnya perkataan Aisyah radhiyallahu anha, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yu'jibuhu tayammunu fi tana'ulihi wa tarajjulihi wa tuhurihi wa fi sya'nihi kullihi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyukai mendahulukan yang kanan ketika pakai sendal, ketika menyisir, ketika bersuci, dan ketika hal-hal yang baik lainnya. Ya. Jadi ketika kita memakai sendal, kalau kita menggunakannya dengan kaki kanan dulu, ya itu adalah pahala sunnah. Melepasnya kaki kiri itu mendatangkan pahala sunnah. Ya. Nyisir rambut bagian kanan dulu, sunnah. Ya. Karena kita mengikuti apa yang dilakukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga bersuci. Ya. Kemudian berkumur dan istinsyak dan istinthar. Berkumur bahasa Arabnya apa? Matmadoh. Berkumur sama dengan matmadoh. Menghirup air ke hidung, istinsyak. Ya. Mengeluarkan air dari hidung, istinthar. Ya, berkumur madmadah. Menghirup air ke hidung istinsyak, mengeluarkan air dari hidung istinthar. Ya. Dan ini dari perbedaan pendapat para ulama yang lebih mendekati kebenaran, itu adalah hukumnya wajib ketika berwudu. Kenapa wajib? Pertama, para ulama mengatakan ini mulut sama hidung masih ada di area wajah. Sedangkan membasuh wajah hukumnya apa? Wajib. Jadi dia juga wajib membersihkan hidung dan mulut. Yang kedua,
Dalilnya mengatakan ini wajib karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tiap berwudu kumur-kumur dan masukin air ke hidung. Nggak ada satu hadis Rasulullah SAW berwudu mengatakan ini sunnah langsung wajah misalnya, nggak ada. Setiap berwudu selalu kumur-kumur, kemudian memasukkan air ke dalam hidung. Ini yang menjadi hukum kumur-kumur memasukkan air ke hidung dan mengeluarkannya, hukumnya apa? Wajib. Ya, dalilnya dua tadi. Ya, karena masih anggota wajah wajib dibasuh. Kemudian yang kedua, semua yang mencontohkan wudunya Nabi, ada dua hadis. Yang paling sempurna mencontohkan wudu Nabi itu ada dua hadis. Abdullah bin Zaid dan hadisnya Utsman bin Affan. Semuanya kumur-kumur dan istinsyak. Enggak. Ya. Jadi kita ikutin. Ya. Jangan sampai karena hukumnya sunnah ya langsung wajah aja, wajah, tangan, kaki, wajah, tangan, pala, kaki. Enggak, lakuin semuanya. Lakuin, ya. Malah yang lebih kuat itu hukumnya wajib. Kemudian berkumur dan istinsyak dengan satu cidukan itu sunnah. Ya. Mengambil kumur dan istinsyak itu sekali ambil itu sunnah. Sunnah. Ya, sebagian diambil untuk kumur-kumur, sisanya untuk istinsyak dan istinthar. Ya. Kemudian juga disunahkan istinthar, membuang airnya dengan tangan kiri. Membuang airnya, jadi berwudu, mengambil cidukan air, berkumur, istinsyak, membuangnya dengan tangan kiri. Itu disunnahkan. Ya. Kemudian yang harus kita ketahui juga adalah tidak ada anjuran membaca doa ketika membasuh anggota wudu. Nggak ada. Tidak ada anjuran membaca doa ketika membasuh anggota wudu. Nggak ada dalilnya sama sekali. Ya. Membasuh wajah, baca doa. Membasuh tangan, baca doa. Nggak ada tuntunannya sama sekali. Nggak ada. Nggak perlu. Ya. Semua imam juga mengatakan, Imam Nawawi yang bermadzhab Syafi'i juga mengatakan nggak ada. Ya. Jadi nggak ada membaca doa ketika membasuh anggota wudu. Kemudian selanjutnya mengusap kepala dengan dua tangan, ini sunnah. Ya. Mengusap kepala hukumnya wajib. Orang batal wudunya kalau nggak mengusap kepala. Ngusap kepala. Kalau mengusap berarti nyimpen air nggak begini nggak tangannya? Enggak. Mengusap kan. Kalau mengusap berarti cukup basah aja tangannya. Kalau begini berarti membasuh. Kalau begini airnya kepala berarti apa? Membasuh namanya. Kita mengusap. Jadi bukan begini. Tapi enggak, dibuang airnya. Ya, cuci, kemudian dibuang, baru diusap kepalanya. Baik laki maupun perempuan. Ya, dua tangan itu sunnah. Sunnah. Membasuh kepalanya semua, bukan ujungnya doang. Semuanya. Semua kepala. Ya, dari depan sampai ke belakang. Ya. Boleh seperti ini, balik lagi, dan itu hadis yang paling banyak. Ya. Dari depan ke belakang, kemudian balik lagi, itu hadis yang paling banyak. Dan dalam hadis lain diperbolehkan juga mengusapnya sesuai dengan arah rambut. Ya. Jadi misalnya nggak mau rusak rambutnya, diperbolehkan. Ada dalam hadis lain Rasulullah SAW mengusapnya sesuai arah rambutnya begini. Paham? Ya. Rambutnya belah pinggir begini, kemudian ke belakang, boleh. Boleh. Yang penting semua kepala diusap.
semua kepala diusap. Ya. Adapun bagi wanita ya sampai semua kepala segini. Enggak berarti semua kepala sampai semua rambut, enggak. Cukup sampai kepalanya saja sampai sini. Ya. Jadi diusap sampai ke sini. Udah. Ya. Dan enggak usah mengusap tengkuk, enggak usah. Ya. Udah cukup sampai ujung rambut aja sini. Yang normal, ujung tumbuhnya rambut. Ya. Kurang lebih gitu. Ya. Enggak usah membasuh tengkuk, ya. Terkadang bukan ngusap, membasuh tengkuk ada tuh biasanya. Sebagian perempuan, ya. Itu sama sekali nggak ada dalilnya. Dan para ulama mengatakan nggak ada dalilnya membasuh tengkuk, ya. Saya juga nggak tahu dari mana dalilnya. Banyak yang melakukannya, ya. Nggak ada membasuh tengkuk, nggak ada. Ya. Jadi habis kepala, ya udah. Dan kepala diusapnya berapa kali? Sekali. Kalau yang lain kan 1, 2, 3 sunnah. Kalau kepala cuman sekali sunnahnya. 2, 3 nggak sunnah. Nggak. Ya bisa menyelisih sunnah. Sekali aja kalau kepala. Ya. Kepala cuman sekali. Ya. Kemudian berdoa setelah wudhu. Ya. Berdoa. Ya. Jangan sampai ditinggalkan nih. Ya. Membaca doa dari 3 riwayat digabungkan. Yang pertama dari riwayat Muslim, kemudian dari riwayat Tirmidzi, yang terakhir dari riwayat Nasa'i. Ya. Mengucapkan syahadat asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya. Itu hadis dalam riwayat Muslim, sahih. Baca tuh. Syahadat asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Kemudian dalam riwayat Tirmidzi ucapan Allahumma ja'alni minat tawwabina waj'alni minal mutatahhirin. Ini diperselisihkan tapi yang rajih ini sahih. Ya, yang dikatakan oleh Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah. Ya, diperselisihkan tapi ini dikuatkan menjadi hadis yang bisa diamalkan. Ya. Allahumma ja'alni minat tawwabina waj'alni minal mutatahhirin. Ya. Kemudian yang ketiga dalam riwayat Nasa'i, ya, membaca doa kafaratul majlis. Subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Baca tiga-tiganya. Kalau dibaca langsung cepet, ada gak 10 menit? Hah? Nggak ada. 1 menit aja nggak ada. Ya. Jadi bagi yang sering mengucapkan doa ini nggak akan kerepotan. Ya. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawwabina waj'alni minal mutatahhirin. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Setengah menit nggak sampai. Ya. Dan pahalanya besar membaca doa-doa ini setelah wudu. Jangan ditinggalin ya, Bapak-bapak. Ya. Jangan tinggalin doa setelah wudu. Ibu-ibu juga baca doanya, ya. Biar ada hasil hadir majelis ilmu. Ya, bukan dengar pulang enggak. Diamalkan setiap hari. Diamalkan setiap hari. Dan ajarin anak. Habis wudu doanya apaan? Tagih. Tagih. Tiga-tiganya harus dibaca. Ya, tagih. Ya, biar jadi buah, ilmu kita jadi buah. Ya, kita amalkan yang kecil-kecil seperti ini. Kebiasaan yang setiap hari, yang terkadang ada yang meremehkannya, enggak, kita enggak meremehkannya, kita amalkan insyaallah. Ya. Kemudian setelah membahas tentang tadi sunnah-sunnah wudu, ya. Di sini ada ya membaca basmalah itu hadisnya dhaif ya.
ketika berwudu. Ya. Jadi langsung aja berwudu. Ya. Hadis yang mengatakan dalil mengharuskan berwudu itu membaca bismillah, itu hadisnya lemah. Udah kita jelaskan semua. Kemudian selanjutnya di halaman 45 ya, itu adalah ini halaman 45. Disunnahkan kita kalau bangun tidur malam-malam setelah kita berwudu itu sholat, tentu sholat malam ya. Sholat malam diperbolehkan dari minimal 2 rakaat. 2 rakaat. Atau 1 rakaat juga boleh kalau cuma mau witir doang. Ya. Tapi jangan dibiasain setiap malam witirnya cuma 1, enggak. Rasulullah SAW ya, hampir setiap witirnya itu kebanyakan 3 minimalnya. Ya. Diperbolehkan 1 kata Rasulullah kalau ketakutan mepet azan subuh. Ya. Jadi para ulama mengatakan sah witirnya 1, tapi jangan dijadikan setiap hari. Jangan dijadikan setiap hari. Ya, minimal witirnya 3 kalau mau dirutinkannya. Agar sesuai dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan witir dengan 3 rakaat ada 3 cara. Nah, ada berapa cara witir dengan 3 rakaat? Ada 3 cara. Yang pertama, sholat 2 rakaat, salam, kemudian nambah 1 rakaat, salam. Ya, 2 kali salam, 3 rakaatnya. Itu cara yang pertama. Cara yang kedua, itu adalah langsung 3 rakaat dengan 1 tasyahud. Rakaat 1 naik, rakaat 2 naik, rakaat 3 baru duduk, salam. Ya, itu cara yang kedua. Cara yang ketiga, 1 salam dengan 2 tasyahud. 1 rakaat naik, rakaat kedua tasyahud, rakaat ketiga tasyahud, mirip sholat maghrib. Ya. Yang pertama, hukumnya afdol. Afdol. Yang paling afdol, yang paling banyak riwayatnya, yang paling tetap riwayatnya itu yang pertama. 3 rakaat, 2 kali salam. Ya. Yang kedua, para ulama mengatakan ya hukumnya masih sunnah dan diperbolehkan juga, tapi yang afdal yang pertama yaitu tadi langsung 1 kali salam. Rakaat pertama naik, rakaat kedua naik, rakaat ketiga tasyahud salam. Yang ketiga mirip seperti sholat maghrib, hukumnya haram. Enggak boleh. Kenapa? Karena ada dalil dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, jangan menyerupai sholat witir kalian seperti sholat maghrib. Ya, jangan seperti sholat maghrib. Jadi cuma 2 yang bisa dilakukan. Ya, 2 kali salam dan 1 kali salam, tapi tasyahudnya cuma sekali. Ya, sholat witir. Ya. Dan itu dijaga sholat witir. Ya. Sholat witir dijaga. Ya, kalau nggak bisa malam nggak bisa bangun, ya udah. Habis isya, ya. Habis isya juga nggak gampang sebelum tidur. Ya. Jadi waktunya kalau mau mudah 3, kalau mau mudah. Kalau nggak habis isya, kalau nggak sebelum tidur, kalau nggak tengah malam, pilih yang gampang. Ya, yang penting jangan ditinggalkan. Jangan ditinggalkan. Ya, ini sunnah muakkadah. Sunnah yang ditekankan. Ya, sholat witir. Kemudian yang terakhir itu ketika sholat malam, hal yang disunnahkan adalah, salah satu hal yang disunnahkan, membaca doa iftitahnya, doa iftitah yang diajarkan Nabi Muhammad SAW, dibacanya ketika qiyamul lail. Doa iftitah ada banyak gak? Ada banyak.
salah satu doa yang sering dibaca Nabi Muhammad SAW ketika sholat malam iftitahnya, ya, sebagaimana diriwayatkan itu rada panjang sedikit, tapi artinya luar biasa. Ya, doa iftitahnya, Allahumma Rabba Jibril wa Mikail wa Israfil Fatiras samawati wal ard Alimal ghaibi wasyahadah Anta tahkum baina ibadika Fima kanu fihi yakhtalifun Innaka tahdi man tasha Ihdini lima khtulifa fihi minal haqqi biiznik Innaka tahdi man tasha ila siratim mustaqim. Doanya perhatikan, saya ulangi lagi. Allahumma Rabba Jibril wa Mikail wa Israfil. Ya Allah, Rabbnya malaikat Jibril, malaikat Mikail dan malaikat Israfil. Fatiras samawati wal ard. Ya. Yang menciptakan langit, seluruh langit dan bumi. Alimal ghaibi wasyahadah, yang mengetahui ilmu ghaib dan syahadah yang terlihat. Anta tahkum baina ibadika fima kanu fihi yakhtalifun. Engkau yang mengadili di antara hamba-hamba engkau atas apa yang mereka perselisihkan. Ihdini, tunjukkanlah kepada kami limakhtulifa fihi minal haqqi biiznik, apa yang mereka perselisihkan, tunjuki kepadaku kebenarannya atas izinmu. Innaka tahdi man tasya ila siratim mustaqim. Sesungguhnya engkau memberikan petunjuk kepada orang yang engkau kehendaki kepada jalan yang lurus. Ini jika kita renungi maknanya luar biasa. Ya. Kita memuji Allah, kemudian minta diberikan petunjuk terhadap perselisihan manusia. Pada saat ini perselisihan banyak atau dikit? Ada gak yang sampai sekarang kita masih bingung mana yang benar? Banyak. Yang benar yang mana nih? Kita dihadapkan sesuatu yang terkadang abu-abu di hadapan kita, mana yang benar? Ya. Salah satu doa yang dianjurkan diperbanyak doa ini. Ya. Bahkan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah disebut Syekhul Islam Ibnu Taimiyah karena kepintarannya. Ya. Jika ingin mencari tahu pendapat yang kuat dari perselisihan manusia, dia membaca doa ini. Ya. Itu ulama besar membaca doa ini agar Allah tunjukkan atas perselisihan manusia kebenaran atas izin Allah, karena hanya Allah yang memberikan petunjuk kepada jalan yang lurus. Minta dengan kelemahan kita, kekurangan ilmu kita, ya, kita memohon kepada yang paling mengerti dalam segala hal, mengetahui siratal mustaqim, meminta kepada Allah biar ditunjukkan kepadanya. Dan ini doa iftitah yang biasa dibaca Rasulullah SAW pada sholat malam. Ya, pada sholat malam. Ya, dibaca nih. Ya, kalau di buku ini tulisannya pakai Latin dan nggak lengkap. Jadi perlu dicari, dikasih tahu nanti Pak Yudi. Mungkin dikasih. Di buku ini tadi di halaman berapa tadi itu? Ya, dia hanya menulis Latinnya dan nggak lengkap. Saya baca nggak lengkap, makanya harus dilampirkan juga tulisan Arabnya. Doa iftitah pada salat malam. Ya, ini juga tugas nih. Yang suka bangun malam, doa iftitahnya masih apa aja masih? Semuanya. Allahumma ba'id baini, atau apa? Subhanaka Allahumma bihamdika wa tabaraka asmuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghairuka. Yang salat malam usahakan pakai doa iftitah yang ini. Yang Allahumma Rabba Jibril wa Mikail wa Israfil, usahakan. Ya. Usahakan, ya. Jadi doa iftitah itu bukan cuma satu. Ya.
dibaca juga yang ini. Ini juga termasuk sunnah. Ya. Ntar dibagikan oleh Pak Yudi insyaallah kepada jamaah. Ya. Semuanya berarti ikut ini apa grupnya Pak Yudi? Ikut. Ah, ikut tuh iya kata ibu-ibu. Nah, itu ya, kurang lebih ini beberapa sunnah yang kita pelajari ya. Semoga ini bermanfaat ya. Ketika banyak orang berdebat sana kemari kita belajar sunnah. Ya, ini yang paling manfaat soalnya buat kita. Ya, kita belajar sunnah, ngajarin ke anak-anak belajar sunnah ke anak-anak. Itu yang akan ditanya oleh Allah Azza wa Jal. Ya, kita nggak ditanya urusan apapun, urusan kesulitan, susahnya, keadaan, enggak. Yang ditanya bagaimana kita dan juga keluarga kita oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Maka kita fokus terus menjaga agama kita, rajin belajar sehingga kita enggak menjadi orang yang merugi insyaallah. Itu kurang lebih yang bisa kita pelajari pada hari ini. Kita selesaikan dengan baca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.